Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah on belum? Udah. Wes. Ngopi, madang, gitu, nyangkruk. Assalamualaikum. Kita balik lagi setelah review mobil, kita ngobrol santai, nyangkruk. Ini namanya gosip, Om. Oh, apa ya? Ada singkatannya? Ada dong. Apa itu? Ngobrolin seputar otomotif bisa. Gosip kan? P-nya berarti pakai B. Pakai P. Oh, pakai P tetap. Gosip. Nah, Gosip. gosip. Ya. Ngobrolin seputar otomotif. Nah, orang Sunda kan? Ya. Nah, terus ngobrolin seputar pengusaha. Ngobrolin seputar pariwisata. Ngobrolin seputar pendidikan. Nanti kontennya kayak gitu, Om. Ngobrolin seputar entrepreneur, ya kan? Kayaknya yang penting ada nyangkut ya. ya. Yang penting nyangkut, Om. Oke. Ada yang ngomong, Om ngobrolin seputar politik. Nanti dulu. Nanti dulu ya. Nah, ngobrolin seputar apa namanya? Requestnya anak-anak ini ngobrolin seputar perempuan, oh enggak. Lain konteks. Offline itu ya. Offline. Jadi gitu. Om Heri Gunawan in the Sky. Keren. Jadi di Lombok itu teman-teman, kalau kita mau ngobrolin banyak hal itu sebenarnya kita bisa ambil banyak informasi. Jadi kalau kita kiblatnya di Jawa, nah kebetulan juga kita ini, kalau Om Heri keturunan Jawa, Om ya? Iya, orang tua Jawa. Orang tua Jawa, cuman kelahiran di sini. Mataram. Kalau saya bener-bener kesini karena merantau. Lebih tough lagi dong. Hah? Lebih tough lagi dong. Lebih tough lagi. Karena perantauan. Nah, dan pastinya apa namanya, bertemu dengan banyak saudara itu suatu hal yang Rezeki, Om. Hah? Rezeki, Om ya? Rezeki, ya. Rezeki. Jadi apa namanya, silaturahim itu tanpa batas, Om ya? Iya. Kita ini dipertemukan dalam kondisi apa namanya, ngumpulin teman-teman retro ya. Iya. Kebetulan kita pernah lihat mobilnya di pinggir jalan, ini mobilnya siapa ya gitu kan. Dan untuk informasi, Om Heri Gunawan ini punya warung nasi kuning yang wah. Jadi menu sarapan sampai menu makan siang, nasi kuning enak banget. Wes, tak rekomendasiin, enak pol. Matur suwun, Om. Nggih. Lokasinya di mana, Om? Di tepatnya di Jalan Amir Hamzah 96. Y itu ada di Karangsukun. Karangsukuun. Ya, tengah kota Mataram. Jadi kalau teman-teman Mataram yang tahu, kantornya JNE ya, Mas? Iya, dekat kantor JNE pusat. Nah, situ ada mobil antik dan ada coffee shop ya di situ ya? Iya, kebetulan posisinya gabung sama coffee shop. Oh iya. Om Heri ini orang seni, teman-teman. Enggak juga. Iya. Gosip itu. Hoax itu. Hoax ya. Seneng sama seni, Om. Seneng sama seni. Kan kuliah di ISI ya? Kan nggak dapat restu, Om. Oh, nggak dapat restu. Jadi, tadi pas cerita beliau ke belakang ya. Keinginan terbesar itu sekolahnya diisi. Oh, di ISI ya? Ya. Cuman ternyata almarhum bapak saya itu tidak menyetujui anaknya jadi seniman. Jadi seniman. Alasannya benar-benar alasan sederhana yang bahasanya apa ya, ortodok ya teman. Ortodok jam segitu? Ya. Nggak mau anaknya seperti gembel di Malioboro. Oh gitu. Yang bahasanya dia gembel, padahal itu kan seniman tuh. Nggak mau. Jadi akhirnya ya udah, itu hanya angan-angan. Sempat ngambek, nggak mau lagi ngelukis, nggak mau lagi gambar. Akhirnya waktu itu cuma bawa kamera aja, cuma nyalurkan sengaja.
terus vakum dari tahun 2000 sampai 2001 sampai 2000 berapa ya? Aku beli kamera itu 2009, ya berarti hampir 10 tahun. Ya, sempat juga megang-megang kamera waktu kerja di Bali, tapi hanya sekedar dokumentasi acara segala macam, udah nggak lagi yang ngejar passion. Ngejar passion moto itu begini buat saya, gitu. Moto itu begitu buat saya. Itu akhirnya begini buat orderan, begini buat orderan, begitu buat orderan. Om, kenal dunia otomotif dari kapan? Dari kapan ya? Kalau soal mendalaminya sih saya nggak mendalami, cuman senang aja sama otomotif. Seingat saya SMP saya sudah bongkar motor sendiri, artinya cuma bersih-bersih. Super Cup waktu itu. Iya, Super Cup. Ya. Oke. Karena punya sepeda, saya waktu itu saya atlet BMX loh dulu tuh, cross BMX loh. Ini BMX-nya yang ekstrim. Enggak, zaman dulu belum ada ekstrim, Om. Jadi masih sebatas cross. Oh, cross, Iya, ini BMX. BMX, Oh, ya. iya. Keren, Kalau keren. ekstrim itu kan tahun 2000-an. Oke. Iya, 2000-an. Freestyle gitu kan ya? Nah, jadi tahun 80-an itu kita masih main, saya bahkan sampai SMA saya masih olahraga saya adalah BMX kok. BMX. Iya. Atraksi saya kalau main itu ya pot-potan napas Om, namanya cross kan. Iya, iya, iya. Kalau di luar cross atraksinya cuma itu Om. Standing jauh-jauhan, 1 kilo, 2 kilo nggak jatuh-jatuh. Putar dari IC, Islamic Center itu ya, bekas bioskop Irama. Oke. Ke timur, ke Cakra, Lombok Plaza, muter ke kanan, Mirasa, muter balik, terus balik lagi di situ tanpa turun Om, ban depan. Jadi kayak roda satu. Iya, standing ya. Itu aja atraksi zaman dulu. Nah, baru mulai masuk ke tahun 90-an itu mulai ada atraksi-atraksi yang satu Iya, roda iya, iya. loncat-loncat, Iya, freestyle muter gitu di atas ya. setang, berdiri di atas Ah, setang. ah. Nah, ya seperti itulah. Iya. Nah, terus PCP kebetulan ada di sekolah saya itu ada ekskulnya adalah otomotif. Jadi bongkarin motor ya, di rumah saya cobain aja bersihin karburator, servis ringan lah istilah sekarang. Cuman itu kesini-sini ya seneng otomotif ya, seneng ngeliatin aja. Oke. Punya motor ya saya harus rawat nih, ternyata begini. Iya, iya, iya. Udah gini, sampai punya pengalaman dulu waktu kuliah di Jogja, pulang kemari cuti, saya kerja di Holiday Inn part time. Itu pakai motor orang tua saya, bapak saya tuh Suzuki ACP Om, A100. Oh iya. A100. Itu di Saudi masih ada loh. Om. Oh iya? Ya. Dalam kondisi ada malah dari yang masih dipajang di dealer loh. Oh iya? Gitu. Iya, Masih dijual itu? masih. Nggak tahu namanya apa tapi persis dia. Persis itu. A100. Suzuki juga. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Nah, pengalaman tidak mengenakan dengan ACP itu Om. Karena motor bapak saya itu nggak dirawat itu, jadi kalau naik motor lari 60 saja itu udah bannya kempes goyang-goyang. Jadi selalu gagal untuk on time sampai di tempat kerja. Om. Oh. Nah dari situ akhirnya saya selalu mangkel kan. Akhirnya di situ saya kayak punya niat, besok kalau saya punya motor sendiri saya akan rawat karena dia akan bawa saya nyari rezeki. Dari situlah mulai saya rawat. Sampai akhirnya ketemu sama mobil yang kita review tadi Om ya. Iya iya betul. Jadi kita nggak akan bahas mobilnya lagi karena kita sudah bahas di review mobilnya tadi. Kita hanya ngobrol santai, nyangkruk, ngopi, madang, ngasep. Boleh ngasih kok? Boleh ngasep aja Om. Aku tak. sorry. Mbak ngasep. Iya Om, jadi saya itu Om berarti zaman-zaman dulu kita ngobrolin 90s ya Om ya? Oke. Kehidupan 90s di Lombok itu Mantap. makasih nih. Terima kasih banyak. Ini kita dari Warmindo. Kebalik. Kamu bisa kebalik? Iya, Sama aja. bumbunya beda. Oh, Makasih ya. Sama-sama. ini bakmi Jawa Om. Oh ya? Nah, jadi saya kangen bakmi Jawa, cuman saya kan produknya Indomie, jadi saya bikin ada bumbu bakmi Jawanya yang saya taruh oke. mendampingi bumbu aslinya Indomie. Olahnya secara bakmi Jawa. Gitu.
Jadi ada nostalgianya untuk ke Jawa lah. Walaupun sepenuhnya karena bumbu Indominya pastinya dia beda. Nah, tapi ternyata masuk. Gitu. 90s Om. Tadi ngomongin BMX Om. Dulu kita ada namanya tari kejang. Oh iya, breakdance ikut. Breakdance Om. Berarti ya itu kayak euforianya itu kalau di luar Jawa di tahun itu Om, itu juga sama, orang ikut, ada komunitas sama Om, pinggir jalan gitu. Sama persis. Karena mungkin, nah ini akhirnya jadi pembanding dengan zaman sekarang ya. Nah. Dokumentasi kita kan sebatas foto-foto Om. Yang punya handycam itu kan, waduh orang sugih banget. Wah sugih banget teman itu. Yang Ya. punya kamera pun orang sugih banget Om. Jadi kan nggak ada dokumentasi yang akhirnya menunjukkan, oh ini loh di Mataram kayak gini. Menurut saya, karena waktu saya kecil kan masih suka juga diajak pulang ke Jawa sama orang tua saya. Jadi di sana pun bahkan ke Jakarta juga Om. Orang tua saya bukan orang yang berada Om. Ya cukup bisa ngajak anaknya 4 orang nih pulang ke Jawa. Di situ pun saya lihat bahwa breakdance di kota besar Surabaya, Semarang. Kalau Jogja kan jadi persinggahan aja Om, karena pulang saya ke Cilacap. Nah, terus kalau ke Jakarta itu karena banyak keluarga orang tua dari Jakarta. Itu sama persis Om, euforianya Om. Cuman kemasannya namanya orang daerah ya Om. Iya. Kalau gaya pakaian, bahkan kalau di angkatan saya Om, ini akhirnya jadi pembanding setelah tahun 90 Om. 90, 91 saya di Jawa, di Jogja. Itu katalog musik kami Om. Katalog musik ya? Itu yang orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, minus Bandung ya, selain Bandung maksudnya, selain Bandung dan Jakarta. Itu kami bisa bangga Om, anak Mataram punya referensi musik di tahun itu. Tahun itu mereka tidak pernah dengar Dire Straits kayak apa, The Police kayak apa. Dan itu musik kami SMP 85, 80-an. Oke. SD udah dengerin The Police, Dire Straits. Saya dengerin The Police tuh dari kasetnya bapakku. Nah, terus masuk breakdance. Sambil dia Masuk breakdance ya, saya juga termasuk salah satu penari breakdance Om. Wih, keren. Ya namanya hidup di kota kan Om ya. Selalu terinfluence. Wah. Yang nggak bisa itu saya yang gaya cacing tuh. Oh, yang gini ya. Wih, Pak dosen. Mampir lah makan lah. Semana kah? Oh, gitu ya. Ya. Bismillah. Tadi sama Om euforianya. Sama euforia. Dengan gaya kita yang kalau mau matras gitu pakai karton biar benar-benar street banget. Udah pakai beliin cat semprot. Nyemprot juga grafitian gitu. Udah sama aja Om. Sama ya? Ya, bahkan waktu suatu ketika Lebaran Om, kami pulang ke Jawa, ke Cilacap, dan itu di desa. Saya dan adik-adik itu bahkan ngadakan breakdance Om. Zaman kecil-kecil tuh di kampung, jadi tontonan kayak wayang. Di kampung banget loh itu. Mungkin pada bingung dulu, iki opo? Om, kalau salah. Breakdance kan di tahun berapa pernah dilarang Om? Betul. Gara-gara apa Om? Kalau dari kan kita kan mungkin informasi sampai NTB ini kan sebatas majalah kan ya? Ya, atau informasi majalah dan TV ya. Jadi itu gara-gara apa Om? Kalau nggak salah ingat saya bentrok antara geng atau banyak yang patah? Kalau banyak patah saya rasa enggak ya. Lebih kepada, semoga nggak salah ya, lebih kepada bentrok antar kelompok Om, yang breakdance itu. Terus ditambah lagi mulai menggiatkan soal budaya Indonesia dong, ya, budaya luar, dan lainnya itu loh, penggiat-penggiat itu. Oke. Tapi saya rasa lebih kepada yang perkelahian itu. Chef, kita makan Chef. Mangan mie. Enak. Bukannya aku sering ngarep di warung ya, tapi menurutku ini pas. Tapi enak ya Om? Enak ya? Enak. Beb, enak loh Beb, hari ini. Enak bener? Iya Om, apa ya, masakan Jawa lah Om. Bisa bisa nyangkut ya Jawanya. Iya.
Kalau jadi beneran kalau untuk kalau kita lihat kalau customernya orang Lombok, manisnya tak kurangin. Kalau bakmi Jawa kan memang manis om ya, manisnya tak kurangin. Ini tak bikin yang sesuai aja, karena om walaupun pastinya udah kebiasa sama makanan Jawa yang tekstur manisnya itu kerasa. Nah coba di sini om, biasanya kan Warmindo itu kan andalan hampir semua kan nyemek om. Nah ini sekarang saya coba di Jawa, ternyata di sini masuk bakmi Jawa lah namanya. Masih berapa persen? Belum nggak pas. Oh ceritanya bersambung nih, ada part 1, part 2, part 3? Enggak, maksudnya Oh. tempatnya udah proper di atas om. Oh gitu. Berarti ada undangan syukuran ya? Ya, insya Allah nanti kita panggil teman-teman Retro Lombok Grand opening semuanya, iya, untuk kita ngobrol di atas. Terus 90s dulu yang ada di Lombok apa lagi om? Masih ingat orang ngeceng di Melawai? Oke, Jalan sore, kita berjalan-jalan Oke, jalan sore. Melawai. Di Malik zaman dulu. Ya. Di itu Melawai. Melawai itu Black Melawai itu Blok M ya? Blok M. Ya. Di sini juga kena om. Sampai Oh, ada lombanya om. Terus? Persis di perempatan kantor gubernuran, kantor wali kota tuh. Oke. Sampai ke perempatan bundaran Air Mancur Mall itu, Mataram Mall. Oh, keluar orang-orang kaya sepan Mataram lah zaman dulu. Ya. Iya, Willy, Sopan K, Willy. Wah, udah pokoknya benar-benar diadaptif kemari. Jadi benar-benar sebenarnya nggak ketinggalan jauh. Oh gitu ya? Iya. Nggak ketinggalan jauh apa yang terjadi tren di Jakarta. Sebentar pun udah di sini. Terus dipikir-pikir ya ada yang big band, ada yang Itu. Bahkan sepatu roda. Jadi saya juga dulu kan, oh sepatu roda 4 itu ya? ya 4 rodanya. Saya main sepatu roda juga om. Sampai pernah sekali ada kejurnasnya di sini om. Oke. Iya, saya salah satu juga ikut lombanya, tapi kalah jauh kita punya sepatu roda om sama mereka-mereka yang mereknya yang setelah kita bilang zaman dulu Iya. itu, turbo. Turbo. Karena mereknya udah merek bagus lah. Dia pakai karet yang udah punya duit. Kalau kita belum itu dulu masih yang Udah yang keras loh. keras mas. Halo Pak dosen. Nah, ini teman BMW. Oh. Nah teman pegiat otomotif juga. Dia dosen di. Gak apa-apa, sini aja dulu. Jangan nonton olahraga, ini mobil antik loh. Di depan antum ini. Ini nggak ada loh, ini cuma 3 loh. Nonton olahraga ada sana, lihat mobil dulu baru kesananya. Oke. Kami dulu. Sambung. Nah. Dosen di IAIN ini beliaunya. Wah, keren. Jadi ibaratnya Mataram ya sudah ini om ya. Ngikutin om. Ngikutin ya. Cuman karena nggak diangkat aja om. Gitu ya. Ya. Mendokumentasikan ya. Kita ngomong kita dulu kan punya stasiun TV cuma 1 om. TVRI. TVRI ya. Ya. Masih ingat istilah SPK om? SPK NTB atau Lombok. Kalau nggak salah ingat saya, Ya. SPK itu singkatan dari Stasiun Produksi Keliling om. Oh ya. Jadi nanti kalau kita nonton TV TVRI kan ada nih kiriman dari SPK Lampung, Oh, ya. SPK Bali, SPK Lombok. Gitu. Jadi sayangnya TVRI itu mungkin nggak tahu ya. Seingat saya, mungkin saya juga nggak tahu nonton, tapi seingat saya sih nggak peka yang mencoba menayangkan itu terus kirim ke pusat untuk jadi tayangan nasional. Oh ya. Di sini jadi Kan sekarang baru dimulai lagi om. Kalau tapi ditaruhnya di subuh. Oh ya? Maksudnya gini. Ada misalnya di stasiun TV apapun tuh harus punya
konten lokalnya Om. Iya. Gitu loh. Lama nggak nonton TV Om? Sama Om, nontonnya YouTube. YouTube ayo. Dunianya udah anu. Nah, kalau Om yang ini kita biar teman-teman di luar sana itu tahu kondisi di Mataram atau Lombok, apalagi sekarang iklimnya adalah iklim investasi ya. Maksudnya kita yang ngobrolin kecil ini siapa tahu membuka informasi buat teman-teman yang di luar sana sehingga mereka itu aku investasi di Lombok, aku bangun Lombok. Kalau Lombok Om, Lombok ya. Mataram lah kita ngomong atau Lombok secara umum. Menurut saya ya Om ya, pembangunan cepat ini tuh baru dari tahun 2011 ke atas Om. 2011 ke bawah katanya ya, orang yang pernah kesini itu hampir cenderungnya flat Om. Bener apa nggak sih Om? Saya rasa benar juga itu. Saya masih ingat, iya, lambat. Ya. Saya masih ingat datang ke sini 2010. Bandara berarti masih. Bandara masih di sana. Terus saya nikah di sini 2011. Itu posisinya kok kotanya ini kok ibu kota provinsi nih. Tapi kok masih sepi gitu loh. Menurut saya mallnya masih Mataram Mall. Dengan kondisi masih bisa ngerokok di dalam Om. Iya betul. Sampai Iya, sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, mall kayak gini ya saya bilang gitu. Terus saya masih ingat juga saya berangkat pulang ke Jawa. Berangkatnya pakai bandara lama, pulangnya sudah di Bil. Itu saya ngalamin Om. Oh iya? Nah, berangkatnya di sini, pulangnya udah di sono. Awal-awal pindah ke Bil berarti ya? Iya. Nah setelah itu, menurut saya dia cepet banget. Mulai ada epicentrum itu juga mulai ini. Kalau nggak salah itu 3 ya langsung bangun itu. Pertama di apa namanya? LCC. Nah itu LCC bangun, Transmart bangun, epicentrum bangun. Iya. Masih ingat kan? Masih ingat. Jalannya berdekatan. Iya. Cuma sayangnya LCC tutup ya Om ya. KO ya, kenapa ya? Nggak berani berkesimpulan Om. Karena ada kesimpulan nakal nanti jadinya gosip yang ngajak ngobrolin seputar politik. Politik ya. Nah, nggak, kita skip lah. Skip ya, Om. Tapi keren sekarang. Saya lihat juga UNRAM nih. Salah satu indikator itu di pendidikan Om ya. UNRAM ini menurut saya keren. Dulu dia ini mungkin ya yang kuliah sini adalah mayoritas orang NTB lah, ya kan? Padahal dia negeri. Biasanya negeri itu kan incerannya orang-orang dengan passing grade saat itu. Kalau saya zaman kita itu UMPTN dulu. Kalau passing grade-nya nggak biasa. Kalau passing grade kita ketika tryout-nya kurang bagus, kita biasanya ngukur kemampuan diri dengan mengambil kampus-kampus di luar Jawa. Saya sendiri Om, referensi dari kami yang di Jawa Tengah itu nggak ada bayangan UNRAM Om, saat itu. Tapi kemarin saya ketemu anak platnya H sama platnya AD atau AB ya kemarin, tak liatin. Sekarang informasinya kembali lagi mereka ketika mulai berbenah dari dunia pendidikan, ada universitas kedokteran, ada fakultas kedokteran baik yang negeri maupun swasta, wah gokil Om. Unizar ada, semuanya. Akhirnya kiblatnya itu salah satu juga indikator. Kalau menurut saya ya, pendidikan itu ketika pendidikannya bagus, kampus-kampusnya bagus, itu mereka akan meramaikan. Sudah banyak loh yang datang dari Jawa terutama ya. Iya. Kalau dulu kan NTB benar katanya Manta bilang bahwa tuh kayak disiapkan hanya untuk putra daerah awal-awal. Iya. Tapi wajar kan Om? Wajar kan? Putra daerah mau Pulau Lombok mau Pulau Sumbawa, dua pulau satu provinsi ini, bahkan ada yang dari NTT kan gitu kan. Iya. Paling jauh mungkin dari Bali Om. Baik. Bali atau Banyuwangi mungkin Om, paling jauh. Setahu saya, tapi karena saya lama saya ninggalin Mataram ini kan tahun 91. Balik kemarin. Siap. Jadi bahkan saya dengar juga setelah tadi Om tadi ada nyinggung fakultas kedokteran. Baru-baru ini saya dengar dari seseorang yang memang valid infonya. Itu bahwa fakultas kedokteran kita itu luar biasa grade-nya naik.
Akreditasinya ya? Akreditasinya bagaimana? Akhirnya itu menjadi incaran se-Indonesia. Oh, keren. Nah itu Om, makanya. Keren makanan. Nah, pembangunan Pesat itu ya? pesat. Nah, kembali lagi ke jalur sana ITDC dibikin ya. Ya dulu orang takut ke arah tengah ya Om ya. Karena masuk Om, itu kan padat karya Om. Itu sangat mungkin sekali di jalur-jalur Lombok Barat ke Lombok Tengah itu Om, dibikinin yang sampai patung sapi itu kanan kiri itu bikin pabrik keren sebenarnya. Permasalahannya adalah produksi dari sini ini bawanya gimana? Ongkosnya sama nggak atau dia ongkosnya malah jadi lebih gede? Katanya pelabuhan peti kemasnya sudah bisa nih di sini. Iya udah bisa. Ya kalau mau ngomongin itu semestinya kan semenjak dicanangkan ada tol laut itu kan harusnya kan semua terjangkau ya. Dengan tol laut itu udah harga sudah tidak terlalu jomplang perbedaannya. Mestinya lah ya. Tapi kan saya pribadi nggak tahu sejauh mana ini kenapa bisa banyak faktor saya rasa yang untuk bisa misalnya ada keinginan investor membuat pabrik besar di sini. Mungkin saya rasa akan ada penolakan. Oh gitu ya? Karena dari awal ini sudah NTB khususnya Lombok. Kita bicara posisi kita di Lombok ini NTB lah pada umumnya. Itu memang tujuannya adalah memang di pariwisata. Makanya itu yang terjadi waktu ada heboh penemuan emas di Sekotong. Oke. Yang ada tambang liar segala macam. Padahal itu kan memang canangnya adalah termasuk salah satu tujuan wisata yang akan dibangun. Tapi Sekotong keren Om, gokil Om. Emang keren banget Om. Keren Om. Itu tadi ya perut lapar Om, warga, masyarakat gitu kan akhirnya terjadilah itu. Tapi sekarang kan sudah kemungkinannya udah mulai Gitu ya? iya, dan berkurang segala macam. Dulu udah curang lebur di satu titik. Ya tapi kan masalahnya titik itu tempat penambangan liar itu melewati dan dekat dengan daerah wisata. Iya. Bisa kan Om? Iya. Mau gimana pun juga mau di combine antara pertambangan sama wisata nggak ketemu Om. Bekas tambang bisa jadi destinasi wisata Om. Iya. Ya, bekas tambang, tapi butuh berapa lama Om? Sementara itu mau kepingin dibuat dari sekarang yang dekat pantainya gokil kok pantainya keren habis tuh mau nungguin kapan? Duluan mungkin pantainya rusak nih. Iya Hasil benar-benar. dari tambang ini. Tapi Iya. di Madura kan yang terkenal bekas tambang itu akhirnya jadi tujuan wisata. Nah, di itu mungkin nggak tahu ya, tambang lama banget ya. Tebing breksi Om Nah, tebing breksi. di Jogja itu keren. Zamannya Om di Jogja dulu Nggak terkenal ya? nggak terkenal ya? Nggak ada Om. Kemarin saya baru dari sana. Belum Jadi ada Om. Belum ada sama sekali. gokil Om, gokil. Kemarin apalagi kita event otomotif yang Indonesian Boomer Fest ya kemarin ya di Jogja, terus waduh venue-nya gila, 1000 sekian mobil kemarin masuk bisa dibreksi. Gila ya, Nah. seribuan ya. Wah nanti gokil Om. Ada di videonya teman-teman ya terkait Indonesian Boomer Fest. Nanti pantengin aja. Berarti Om Anto harus buat dong event-event sejenis ya Insya Allah Om di Mandalika Om tapi. di sini. Karena kiblatnya masih Mandalika, jadi kita nanti Masih eventnya, daya tarik kuat ya? hah? Daya tariknya masih kuat ya? Nah, jadi kita akan ngadain Indonesian Boomer Fest 2023 itu rencananya di sana Om. Tapi kembali lagi keputusannya masih ada di pengurus pusatnya BMW CCI ya, yang ada di Jakarta. Ini juga kemarin teman-teman yang Retro Nusantara kan ada di sini Om. Nah, Terakhir bulan Agustus kemarin kan ada acara Retro Nusantara se-Indonesia itu di Malang Om, di Coban Rondo tuh. iya. Agustus Ini mobilnya ditungguin katanya ya. katanya sih begitu, Iya. tapi nggak bisa berangkat. Nah itu dengar kabar tahun depan itu Bali minta Om jadi tuan rumah. Nah saya dapatnya juga infonya dari teman-teman yang memang dari awal pembentukan Retro Nusantara itu terlibat terus Om. Iya, yes. Anak Corolla kebetulan, namanya Om Mardi, dia bilang itu satu rayon, satu zona Itu zona ya. sama Bali. Nah, karena sudah teman-teman Bali minta kedua, udah. Jadi padahal waktu itu pengennya juga di Lombok karena ada keberadaan Mandalika itu. Sip. Tapi karena udah teman Bali pengen ya udah dikasih Bali. Jadi kemungkinan di Lombok itu tahun 2024. Wah,
yang retro Lama pesawat lagi ya? bisa. Hmm. Datang dari Aceh juga datang. Keren. Mobil tua, waduh, tapi nyampe juga ke Malang. Menarik. Berapa hari ya Om ya kosnya? Saya ada sih teman, cuma kan BMW yang dipakai kan masih cenderung tahun baru ya. Kalau ngomongin retro klasik kan tahun lama banget ya. Om, kembali lagi ke retro klasik Om. Harta karun ternyata banyak Om ya. Di Lombok ya Om ya. Saya yakinnya masih banyak. Banyak ya. Masih banyak. Itu makanya saya punya pola pikir ya. Apalagi setelah punya ini Om ya. Iya. Kedua ini. Kenapa sih mesti dikoleksi? Betul. Terus didiemin di garasi sebulan, seminggu sekali paling banter dikeluarin. Iya. Kenapa nggak bisa dibuat harian? Karena menurut saya adalah kalau dipakai bisa harian itu jauh impact-nya lebih mengena ke umum, Ya. ke publik. Bahwa kita harapin bahwa masih ada orang yang punya loh mobil retro klasik itu, tapi malu-malu mau keluar loh. Malu-malu mau keluar. Malu-malu mau keluar. Apapun alasannya, mungkin selain malu-malu, ya tadi tuh mangkrak. Ini harus kemana? Ke bengkel mana? Sana apa segala macam. Lu cari ordernya susah, bla bla bla. Aku nggak bekas yang klasik lah ya. Iya. Sementara itu sudah zaman sekarang udah itu udah nggak anu lagi karena kita sudah bisa online kan Om. Benar. Nah itu yang saya dulu sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman di penggemar mobil itu kan. Pakailah sehari-hari, terus ngumpul jangan satu merek, kumpulan dengan merek yang lain. Kenapa? Akhirnya nanti kalau kita ngumpul dengan merek yang beda-beda, walaupun kita nggak harus banyak, harus puluhan gitu, ada bahkan ratusan, minimal dilihat sama pabrik bahwa mobil ini ada yang punya memori. Dulu kecil saya pernah naik ini, dulu bapak saya pernah punya ini, dulu ini, kayak gitu lah Om Manto. Terus orang-orang yang tadi malu-malu keluar, terus akhirnya kan dapat lagi tuh ngeliat tuh, tanya-tanya, terus ngeliatin, kalau BMW itu yang zaman dulu ini tau mas, masih sehat, terus lagi nanti ada Lancer SL, ada Corolla kan tuh, artinya populasinya banyak ya udah. Terus itu sampai yang benar-benar sama sekali nggak mati. Itu pancingan menurut saya Om. Karena menurut saya mobil tua retro klasik ini memang harus dipamerin Om. Betul. Aset kayak Om tadi bilang, aset ya Om? Iya. Aset. Betul. Jadi saya belajar kemarin dari senior saya di klub Om. Kebetulan ketua saya di E30 Register Om Silas. Presidennya BMW Indonesia Om itu bilang, kita itu kadang itu ada umbrella club ya, kalau di BMW istilahnya, jadi klub resminya pabrikan lah. Kalau kita itu masih menggunakan mobil lama kita Om, dalam kondisi yang baik, yang bagus, itu sebenarnya kayak iklan berjalan Om. Kita kayak brand ambassador merek itu Om. Contoh gini, Om pakai Nissan E20, sekelas toko spare part paling komplit dan mungkin tua ya, yang di Surabaya itu hampir semua komplit se-Indonesia, rujukannya ke sana. Dia sampai bilang langsung, ini barang mobil hantu ya. Ketika itu ada di jalanan dan kondisinya proper jalan, waduh gokil Om. Itu kayak misalnya Om nanti tiba-tiba ada yang lihat dari pihak Nissan dan mobil ini masih ada gitu kan. Ini sama aja kita itu brand ambassador. Ini loh mobil tua kita itu loh kuat sampai sekarang. Ini Bang. Ternyata buatan kami kuat ya, gitu kan orang Nissan. Iya. Versi orang Nissan ya. Betul. Ya kayak Om kemarin cerita kan, tiba-tiba olinya habis. Iya. Silinder head semuanya nggak ada yang OLED semuanya. Iya. Ya kan? Komposisi bahan mungkin karena sekarang BMW juga gitu Om. Kalau dulu kan bahannya kan murni steel ya, besi ya. Kalau sekarang kan ada nikasil, ada alusil gitu. Campuran untuk meringankan bahan. Meringankan bahan, tapi sebenarnya awet-awet aja kalau kitanya juga care. Iya, gitu. betul. Kalau nggak care tiba-tiba overheat, water hammer, selesai sudah. Selesai. Ya kan? Dan tadi baru di grup ya, saya mancing untuk Minimoke. Minimoke. Ya. Ternyata ada di Lombok, di Senggigi.
Waduh, gokil. Sama itu dong Om, saya tertarik. Kan saya sudah cerita sama Manto. Apa namanya? Mazda. 1000 Bungo itu. Heeh. Ternyata kawan kita di grup punya itu. Makanya, wah, ini menarik ini. Pak Dwika ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngumpul rame-rame untuk Retro Lombok. Pastinya banyak informasi yang lebih gokil lagi. Jadi teman-teman yang ada di Lombok pada khususnya jangan malu-malu untuk kita keluarkan aset kita. Bukan dipamerkan tetapi untuk menjadi bahan acuan gitu loh.